warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat belajarnya? Masih dong. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi arsitektur CPU. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa saja organisasi prosesor. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami bagaimana proses siklus kerja CPU. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama arsitektur CPU, yang kedua organisasi prosesor, dan yang ketiga ada siklus kerja CPU. Kita bahas satu-satu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk cek dulu KD-nya. CPU atau yang sering kita sebut dengan Central Processing Unit atau yang lebih dikenal dengan prosesor merupakan inti dari sebuah komputer. CPU berguna untuk menjalankan setiap instruksi yang tersimpan di dalam memori utama. Perkembangan CPU itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada arsitektur Babbage, arsitektur von Neumann, dan yang ketiga arsitektur modern. Yuk kita bahas sama-sama ketiga arsitektur tersebut. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada arsitektur Babbage tahun 1843. Arsitektur ini diciptakan oleh Profesor Carles Babbage dengan menggunakan sistem mekanis. Bagian-bagian mesin Babbage itu ada 4. Yang pertama ada input unit, yang kedua ada proses unit, yang ketiga ada storage unit, dan yang keempat ada output unit. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada input unit. Nah, input unit ini tugasnya untuk menerima masukan atau input data dari kartu berlubang. Yang kedua ada storage unit. Ini tugasnya menyimpan data dengan kapasitas 1000 word yang masing-masing terdiri atas 50 digit desimal. Unit ini bertugas menyimpan hasil sebuah operasi aritmatika dari proses unit. Nah, kalau proses unit ini digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Untuk yang terakhir ada output unit, yaitu menampilkan hasil output dari pengolahan data tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari mesin Babbage. Nah, yang nomor 2 yaitu arsitektur von Neumann pada tahun 1952. Arsitektur mesin ini diciptakan oleh John von Neumann. Ini ada struktur arsitektur mesin von Neumann. Yang pertama ada input unit, sama ya kayak tadi untuk menerima masukan. Output unit menampilkan hasil pengolahan datanya. Dan yang di sini ada arithmetic logic unit atau ALU, berfungsi melakukan proses aritmatika. Selanjutnya ada control unit, berfungsi mengatur dan memanajemen setiap proses antar komponen dalam mesin menuju ALU. Dan yang terakhir ada main memory, memiliki kapasitas penyimpanan 4096 word dan setiap word mampu menampung 40 bit biner. Yang ketiga yaitu ada arsitektur modern. Arsitektur modern ini sudah dilengkapi dengan register dan input-output interconnection untuk mendukung kecepatan proses data. Baik anak-anak, dari ketiga arsitektur tersebut dapat disimpulkan bahwa arsitektur modern adalah arsitektur yang lengkap karena sudah ada main memory, ada ALU, ada control unit, ada register, input-output interconnection, dan input-output unit. Nah, materi yang kedua yaitu organisasi prosesor. Inti dari sebuah komputer adalah CPU atau Control Processing Unit atau yang lebih kita kenal dengan prosesor. CPU berfungsi sebagai otak atau pusat semua proses yang terjadi pada mesin komputer.
CPU atau prosesor pada dasarnya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada control unit, yang kedua ada arithmetic logic unit atau yang sering kita sebut dengan ALU, yang ketiga ada register, dan yang keempat ada CPU interconnection. Kita bahas satu-satu ya. Control unit yaitu fungsinya untuk mengatur antrian data dan instruksi serta mengontrol proses pada CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam sistem komputer. Nah, yang nomor 2 yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Disebut sebagai bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada ALU. ALU yang bertugas membentuk fungsi pengolahan data komputer. ALU terdiri dari 2 bagian yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Selanjutnya yaitu ada register, yaitu media penyimpanan internal CPU yang digunakan proses pengolahan data. Nah, memori ini tuh bersifatnya sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data saat pengolahan data selanjutnya. CPU interconnection yaitu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dan bus-bus eksternal CPU seperti memori utama dan piranti input-output. Nah, materi yang selanjutnya yang terakhir adalah siklus kerja CPU. Konsep kerja sebuah prosesor dalam komputer sebenarnya cukup sederhana. Prosesor akan mengambil instruksi dari memori, kemudian mengerjakannya. Setiap kegiatan yang dilakukan prosesor akan memerlukan sebuah input. Selanjutnya, setelah diolah, instruksi tersebut akan menghasilkan sebuah keluaran atau yang sering kita sebut dengan output. Operasi tersebut yang dilakukan dalam waktu tertentu disebut dengan siklus kerja prosesor. Dari kegiatan pembelajaran, mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu nanti, tetap jaga kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.